Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraisya, NIM 905121069, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan dosen pengampu Bapak Samsul SAB MA. Di mana pembuatan video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam, yang mana akan membahas tentang ekonomi moneter Islam masa depan. Adapun latar belakang dari pembahasan materi kali ini, ekonomi moneter Islam masa depan diproyeksikan akan semakin berkembang pesat. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, seperti bertambahnya jumlah umat Islam di dunia, meningkatnya kesadaran masyarakat Islam akan pentingnya penerapan ekonomi Islam, dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi untuk dapat mencapai perkembangan yang optimal, ekonomi moneter Islam perlu mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Salah satu tantangan yang perlu diatasi adalah kesenjangan antara sistem moneter Islam dan sistem moneter konvensional. Kesenjangan ini dapat diatasi dengan meningkatkan integrasi antara sistem moneter Islam dan sistem moneter konvensional. Selanjutnya, tinjauan sistem moneter saat ini. Sistem moneter saat ini sangat bervariasi di seluruh dunia. Setiap negara tentunya memiliki sistem moneternya sendiri dengan kebijakan dan struktur yang berbeda-beda. Namun, beberapa tren umum dalam sistem moneter saat ini antara lain, yang pertama, sistem fiat. Mayoritas negara di dunia menggunakan sistem mata uang fiat, di mana nilai mata uangnya tidak didukung oleh logam mulia atau aset fisik lainnya. Nilai mata uang fiat ditentukan oleh kebijakan moneter pemerintah dan bank sentral. Yang kedua, bank sentral dan kebijakan moneter. Bank sentral bertanggung jawab mengatur pasokan uang, menetapkan suku bunga, dan mengawasi stabilitas keuangan. Yang ketiga, digitalisasi mata uang. Fenomena digitalisasi sedang berkembang, termasuk penggunaan mata uang kripto dan eksperimen dengan mata uang digital bank sentral. Yang keempat, interkoneksi global. Sistem moneter saat ini sangat terhubung secara global. Perubahan di satu negara dapat memiliki dampak besar pada pasar keuangan global dan ekonomi lainnya. Yang kelima, pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Bank sentral sering berusaha menjaga keseimbangan antara inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Yang keenam, kesenjangan ekonomi. Sistem moneter saat ini juga telah memunculkan perdebatan tentang kesenjangan ekonomi yang semakin membesar, terutama dalam hal distribusi kekayaan dan akses ke layanan keuangan. Kondisi sistem moneter di suatu negara bisa sangat berbeda dengan negara lainnya, dan perubahan global dalam kebijakan moneter atau inovasi teknologi dapat memiliki dampak besar pada perekonomian global. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian terus-menerus dalam sistem moneter sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan global. Selanjutnya, peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Uang emas telah digunakan sebagai mata uang selama ribuan tahun, dikarenakan beberapa orang berpendapat bahwa uang emas memiliki potensi untuk menjadi mata uang global yang stabil dan aman. Ada beberapa peluang bagi penggunaan uang emas sebagai mata uang global, yaitu yang pertama, stabilitas nilai. Emas memiliki nilai yang relatif stabil sehingga dapat membantu mengurangi resiko inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua, kepercayaan masyarakat. Emas telah digunakan sebagai alat tukar selama ribuan tahun, sehingga memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Yang ketiga, independensi dari pemerintah. Uang emas tidak dikeluarkan oleh pemerintah sehingga tidak dapat dimanipulasi oleh pemerintah. Yang keempat, ketahanan. Emas adalah logam yang tahan lama dan tidak mudah rusak, sehingga dapat digunakan sebagai mata uang dalam jangka panjang. Selanjutnya, uang elektronik dan digital dalam perspektif Islam. Menurut Bank for International Settlement atau BIS, dalam publikasinya pada tahun 1996 mendefinisikan uang elektronik sebagai stored value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a customer is stored on an electronic device in the customer possession. E-money merupakan produk store value atau prepaid card di mana sejumlah nilai uang atau monetary value
disimpan secara elektronik dalam suatu peralatan elektronik. Nilai elektronik dapat diperoleh dengan menyetorkan sejumlah uang tunai atau dengan perdebetan rekeningnya di bank untuk kemudian disimpan dalam peralatan elektronik miliknya. Dengan peralatan tersebut, pemilik dapat melakukan pembayaran atau menerima pembayaran di mana nilainya akan berkurang pada saat digunakan untuk melakukan pembayaran atau bertambah jika menerima pembayaran atau pada saat pengisian kembali. Di Indonesia, uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Peraturan Bank Indonesia 2009 tentang uang elektronik. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 PBI ini disebutkan bahwa uang elektronik atau electronic money. Terakhir, ekonomi moneter Islam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Ekonomi moneter Islam di Indonesia adalah sebuah kerangka kerja yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi yang diilhami oleh ajaran Islam. Salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan suatu sistem keuangan yang adil, berkelanjutan, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Beberapa aspek dalam ekonomi moneter yang bisa berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Yang pertama, bunga dan keadilan. Ekonomi moneter Islam tentunya menolak sistem bunga konvensional. Sebaliknya, mereka mendorong konsep keadilan dalam sistem keuangan dengan mengenakan biaya berdasarkan prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing. Ini berarti dalam transaksi keuangan, resiko dan laba dibagi antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, investasi yang berkelanjutan. Konsep ekonomi Islam mendorong investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup praktik investasi yang mendukung pembangunan infrastruktur, pertanian, industri, dan sektor-sektor lain yang memicu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang ketiga, zakat dan sedekah. Sistem ekonomi Islam juga mengedepankan konsep zakat atau sumbangan wajib dan sedekah atau sumbangan sukarela untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperbaiki distribusi kekayaan. Yang keempat, transparansi dan tanggung jawab sosial. Ekonomi moneter Islam mendorong transparansi dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi yang mencakup praktik yang mendukung etika bisnis, pemberdayaan masyarakat, dan memperhitungkan dampak sosial dari keputusan ekonomi. Yang kelima, pendanaan syariah. Pengembangan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti obligasi syariah, investasi dalam bisnis-bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta penggunaan mekanisme pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi moneter Islam dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, mereka dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi baru dengan mempromosikan investasi produktif, redistribusi kekayaan, dan tanggung jawab sosial yang lebih besar dalam aktivitas ekonomi. Itulah beberapa tadi pembahasan mengenai moneter Islam di masa depan. Bila ada kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.